Baik, di dalam buku fikih wanita ini ada dua solusi uh, yang disampaikan terhadap permasalahan kita. Tentunya permasalahan ini tidak hanya terjadi pada wanita. Ketika seseorang mempunyai sebuah impian, mempunyai sebuah harapan, namun dalam kenyataan di kehidupan harapan-harapan yang kita impikan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi, seperti itu. Ada dua sikap yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi di dalam buku Fikih Wanita ini yang tentunya menjadi pegangan bagi kita dalam menghadapi problema ini, yaitu yang pertama sikap sabar dan yang kedua yaitu tentunya tawakal. Namun pada edisi kali ini kami akan mengangkat tentang lebih fokus kepada bagaimana tentang sikap tawakal ini, apa maksudnya dan apa saja hal-hal yang berkaitan dengan tawakal ini yang tentunya mudah-mudahan dapat kita sama-sama jadikan bekal dalam menghadapi problema-problema dalam kehidupan yang kita hadapi di dunia tentunya. Para bunda yang berbahagia dan para remaja putri dimanapun berada, kenapa kami mengkhususkan untuk para wanita? Karena insya Allah program I Love Book ini lebih dikhususkan kepada tentang temanya tentang wanita, kemudian tentang keluarga, ibu, dan cara pengasuhan anak. Para bunda dan para remaja putri dimanapun berada, ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, satu sikap yang harus kita pegang yaitu tawakal. Tawakal ini adalah setengah dari agama, sedangkan setengah agama yang lainnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 88, hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, kebutuhan kita sebagai seorang muslim yang tentunya ingin menempuh jalan Allah, akan sifat tawakal ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Tawakal sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, menyangkut mencari jodoh, kemudian mencari rezeki, kesehatan, keturunan yang baik, dan sebagainya. Imam Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan bahwa siapa saja yang memakan sesen saja dari harta yang haram, maka ia bukanlah seorang yang bertawakal. Orang yang selalu bertawakal akan memohon pertolongan kepada Allah dan memohon kemuliaan hanya kepada Allah. Siapa saja yang memohon kemuliaan kepada Allah, maka ia tidak akan dihinakan selamanya. Sebagaimana surah dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 160, jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, fadilah atau keutamaan tawakal yang diungkapkan dalam Al-Quran
Yang pertama yaitu dalam surah Hud ayat 123, Allah memerintahkan Rasulullah untuk bersikap tawakal, yang artinya dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Para bunda yang berbahagia dan para remaja putri yang kami cintai, Al-Quran menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan dari sifat tawakal ini. Yang pertama yaitu tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 23. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Allah dalam ayat tersebut, Allah telah menjadikan keimanan sebagai satu syarat untuk mencapai sifat tawakal. Sesuatu yang bergantung pada sebuah syarat, maka ia tidak akan hilang dengan kehilangannya syarat tersebut. Artinya, jika tawakal telah hilang, maka keimanan seseorang pun dianggap telah hilang. Yang kedua, keuntungan dari sifat tawakal yang tercantum dalam Al-Quran yaitu dalam surah At-Tolaq ayat 2, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Para pendengar RKU yang berbahagia, Allah menjadikan jalan keluar dari segala permasalahan orang yang bertawakal sebagai balasan pahala yang nyata. Allah juga menjadikan dirinya sebagai jaminan bagi orang yang bertawakal, dan Allah juga akan mencukupi segala kebutuhannya. Kemudian yang ketiga dari keuntungan dari sifat tawakal ini yaitu Allah menjadikan dirinya sebagai jaminan pahala bagi orang yang bertawakal, dan Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Ini tercantum dalam surah At-Tolaq ayat 3. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Subhanallah. Adakah derajat yang lebih tinggi daripada derajat yang dicintai oleh Allah? Dan yang kelima, keuntungan dari tawakal ini yaitu tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 36, bahwasanya orang yang meminta kecukupan dari selain Allah dan meninggalkan sifat tawakal, ini dianggap sebagai pendusta ayat. Sebagaimana dikatakan Al-Ghazali bahwa ayat di atas adalah sebuah pertanyaan yang menjelaskan kebenaran. Ayat ini tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 36 yang artinya, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun memberi petunjuk baginya. Para pendengar yang berbahagia, hakikat dari tawakal ini bahwasanya tawakal itu adalah amalan hati. Orang yang mengatakan bahwa dirinya telah bertawakal belum tentu betul-betul bertawakal, karena masalah hati hanya Allah dan dirinya yang tahu. Ada sebagian orang mengira bahwa tawakal seseorang tidak akan dianggap benar kecuali dengan meniadakan usaha.
Hal ini bisa dianggap benar, akan tetapi meniadakannya hanya di dalam hati, bukan dalam perbuatan. Maka tawakal tidak akan sempurna kecuali dengan meniadakan usaha dalam hati dan menggantungkan kepada apa yang telah diperbuat. Seorang manusia dituntut untuk bekerja sekuat tenaga untuk kebutuhan hidupnya, keluarganya, dan masyarakatnya. Namun pada dasarnya, hatinya juga harus berserah diri, pasrah, dan ridho dengan segala ketentuan yang akan terjadi. Hatinya akan menjadi tenang dan tidak merasa bimbang ketika keinginannya tidak terwujud dan apa yang dibencinya justru terwujud. Karena sikap menyandarkan diri, pasrah, dan hanya bergantung kepada Allah melindunginya dari rasa khawatir dan pengharapan terhadap apa yang telah diusahakannya. Keadaannya ketika itu persis seperti keadaan orang yang dapat lari dari musuhnya yang sangat kuat, sementara ia tidak sanggup menghadapinya. Kemudian ia melihat sebuah benteng yang terbuka lebar, dan Tuhannya memasukkan dirinya ke dalam benteng tersebut dan menutupnya, dan bisa melihat musuhnya di luar benteng. Hatinya memang berdebar-debar penuh ketakutan, tetapi semua itu tentu saja tidak ada artinya sama sekali. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, tentang sikap tawakal ini juga telah banyak dicontohkan oleh nabi-nabi kita sebelumnya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga telah banyak mencontohkan tentang tawakal. Yang pertama diantaranya yaitu Nabi Nuh. Para nabi ini adalah orang yang berusaha dan bekerja keras, dan tentunya dalam tawakal tersebut tetap diiringi oleh usaha dan kerja keras. Sebagai contoh yang pertama, pada Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu seperti yang tercantum dalam surah Hud ayat 37, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Bahtera ini atau perahu ini untuk dijadikan alat penyelamat baginya dan pengikutnya dari serangan angin topan yang diiringi hujan yang deras. Padahal tentu saja atau bisa saja Allah menahan air agar tidak sampai kepadanya dan pengikutnya, atau mengangkat mereka ke tempat yang lebih tinggi. Tidak perlu menggunakan perahu. Akan tetapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kudrah Allah akan sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh manusia. Artinya walaupun kita diwajibkan untuk bertawakal, tentunya kita harus tetap diawali dengan berusaha yang keras, yang maksimal. Kemudian dicontohkan juga oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam, ketika ia mengetahui akan terjadi kekeringan dan kelaparan, ia melakukan strategi dengan cara meningkatkan hasil produksi pertanian selama masa-masa subur selama 7 tahun lamanya dan mengurangi tingkat konsumsi. Kemudian gandum-gandum hasil panen disimpan.
Ini tercantum dalam surah Yusuf ayat 48 yang artinya, kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, atau tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Yusuf telah melakukan tugas ini melalui tangannya Allah menyelamatkan negeri Mesir dan negara-negara yang ada di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena strategi yang telah direncanakan. Kemudian demikian juga dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketika berperang mengenakan pakaian besi, kepala beliau ditutupi oleh penutup kepala. Beliau meletakkan kerikil-kerikil di kaki bukit, membuat parit di sekitar kota. Beliau mengizinkan umat Islam untuk berhijrah ke negeri Habasyah dan ke negeri Madinah, dan beliau sendiri pun ikut berhijrah. Selain itu, beliau juga tetap makan dan minum, berusaha mencari makanan bagi keluarga beliau. Beliau tidak pernah menunggu rezeki turun dari langit, padahal beliau adalah manusia yang paling berhak menerima perlakuan seperti itu. Beliau pun berkata kepada orang yang bertanya kepadanya dengan pertanyaan, "Apakah aku harus mengikat untaku atau membiarkannya begitu saja?" Maka Rasulullah menjawab, "Ikatlah unta itu dan bertawakallah kepada Allah." Ia mengajarkan bahwa usaha itu tidaklah mencegah seseorang dari sikap tawakal. Baik, terima kasih Mbak Emi. Para pendengar Radio Kayung Utara yang berbahagia, di sesi yang kedua ini kami akan menyampaikan akhir dari bab tentang tawakal ini, yaitu apa saja buah tawakal kepada Allah. Ada 6 yang merupakan buah dari tawakal kita kepada Allah. Yang pertama yaitu timbulnya ketenangan dan ketentraman. Orang yang bertawakal akan merasakan kesenangan dan ketentraman memenuhi sudut-sudut jiwanya. Orang yang bertawakal tidak akan merasakan kecuali rasa aman di saat orang lain merasa takut, tenang di saat orang lain merasa bimbang, yakin di saat orang lain merasa ragu, keteguhan hati di saat orang lain merasa goyah, dan penuh harapan di saat orang lain berputus asa, serta ia akan merasa ridho ketika orang lain marah. Keadaan orang yang bertawakal bagaikan seorang prajurit tentara yang berlindung di balik benteng yang kokoh, di mana di dalam benteng tersebut terdapat tempat tidur dan makanan, serta segala keperluan dan persenjataannya. Ia dapat melihat musuh dari benteng tersebut, sedangkan musuh tidak dapat melihatnya. Mereka dapat menyerang, sedangkan musuh tidak dapat menyerangnya. Ia tidak menghiraukan apa yang tengah terjadi di luar, baik yang berupa hiruk-pikuknya suara ataupun berdentingannya senjata. Para pendengar, kemudian buah dari tawakal kepada Allah yang kedua yaitu kekuatan. Kekuatan akan dirasakan oleh orang yang bertawakal kepada Allah. Kekuatan itu adalah kekuatan jiwa dan batin. Kekuatan materi, apapun di hadapan kekuatan tersebut dianggap kecil, seperti kekuatan persenjataan, kekuatan harta, kekuatan orang banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka bertakwalah kepada Allah.
Siapa saja yang ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Dan siapa saja yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaklah ia berpegang teguh terhadap kekuatan Allah daripada kekuatannya sendiri. Kemudian buah tawakal kepada Allah yang ketiga yaitu bertambahnya keimanan. Orang-orang yang bertawakal akan bertambah keimanannya karena hatinya telah dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Hal ini seperti tercantum dalam surah Al-Imran ayat 173. Sesungguhnya manusia tidak mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menumbuhkan keimanan mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Para bunda dan para remaja putri yang berbahagia, buah dari kita tawakal kepada Allah yang keempat yaitu harga diri. Orang-orang yang bertawakal adalah orang-orang yang memiliki harga diri. Mereka seolah disejajarkan dengan raja-raja dunia. Tidak pernah sedikit pun mereka menjadi pengemis, karena hal itu jika dilakukan justru akan meruntuhkan harga dirinya. Sebagian orang-orang soleh berdoa mengenai para pemimpin pada zamannya, "Ya Allah, jadikanlah kami tidak butuh pada mereka, dan jangan Engkau jadikan kami kaya lantaran mereka." Dalam surah Fatir ayat 10, sesungguhnya disebutkan bahwasanya sesungguhnya harga diri itu tidak dapat dicari dari pintu para penguasa, akan tetapi ia hanya dapat diharapkan dari satu sumber, sebagaimana dalam dalam Al-Quran surah Al-Fatir, surah Fatir ayat 10, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya. Kemudian Imam Abu Abbas Al-Mursi pernah berkata, "Demi Allah, aku tidak melihat adanya harga diri kecuali pada orang yang tidak bergantung pada makhluk." Dan kemudian menurut Ibnu Athaillah bahwa sikap tidak bersandar kepada makhluk adalah sikap atau sifat kaum sufi dan orang-orang yang berilmu. Ia timbul dari keyakinan sejati kepada Allah. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah dan Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang munafik itu tiada mengetahui. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 8. Para pendengar yang berbahagia, buah dari tawakal kita kepada Allah yang kelima yaitu sikap ridho. Imam Bashar Al-Hafi pernah berkata bahwa sebagian orang sering berkata, "Aku bertawakal kepada Allah," padahal mereka itu mendustakan Allah. Jika ia bertawakal kepada Allah, tentunya ia akan ridho terhadap apa yang diperbuat Allah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga berkata, sesungguhnya ridho adalah buah dari sikap tawakal. Siapa saja yang menafsirkan tawakal sebagai sikap ridho, maka ia telah menafsirkan dengan buah yang paling baik dan yang paling bermanfaat dari sikap tawakal tersebut. Jika seseorang benar-benar bertawakal, maka ia akan ridho terhadap apa yang dilakukan oleh pelindungnya.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, buah dari tawakal yang terakhir, yang keenam, yaitu timbulnya harapan. Orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan pernah terbesit dalam hatinya rasa hilang harapan dan putus asa. Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bahwa putus asa adalah bagian dari kesesatan, dan berputus asa adalah pengikut kekufuran. Allah berfirman melalui lisan Ibrahim, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 56. Kemudian Ibrahim mengatakan hal itu kepada beliau sudah berusia lanjut. Dan yang terakhir dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 87, yang artinya bahwa Allah juga berfirman melalui lisan Nabi Yakub, yang artinya, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Demikian Mbak Emi.